Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bugar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risa Nuralia. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi yang sudah saya share sama kalian. Ya, mudah-mudahan kalian mudah dipahami dan dimengerti materi ini mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah merupakan unsur mutlak dalam berdirinya suatu negara selain wilayah dan rakyat. Pemerintah memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Indonesia merupakan negara yang memegang teguh supremasi hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang berasaskan pada Pancasila. Nah, Pancasila itu apa? Pancasila merupakan sumber atau panduan dalam proses penyelenggaraan berbagai sistem dan pembuatan peraturan di suatu negara. Jadi, semua penyelenggaraan pemerintah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus berasaskan pada sumber dan panduan kita, yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah. Nah, kalian dalam mempelajari materi ini, kalian akan memahami atau mempelajari yang namanya kekuasaan dan kekuasaan negara. Lalu ke sistem pembagian kekuasaan. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara juga mempelajari yang namanya sistem nilai Pancasila, lalu implementasi Pancasila, nanti bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Terus juga di sini ada perkembangan proses penyelenggaraan negara ya, Kesatuan Republik Indonesia. Lalu di sini nilai-nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, ini itu materi yang akan dipelajari selama bab 1. Kita masuk ke sistem pembagian kekuasaan. Nah, sebelumnya, kekuasaan itu apa sih? Kekuasaan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam memengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan, ya, atau diperintahin maksudnya. Misalnya gini, dalam suatu kelas, ya, saya sebagai guru dan kalian sebagai murid. Di dalam suatu kelas itu saya yang punya kuasa. Jadi saya yang punya kehendak. Kalian misalnya kalian tolong kerjakan LKS halaman 5 dan dikumpulkan hari ini secepatnya. Nah itu. Jadi saya yang punya kehendak dan saya yang punya perintah. Itulah kekuasaan. Berarti kekuasaan negara itu apa? Kekuasaan negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk mengatur seluruh rakyat agar mencapai suatu keadilan, terus kemakmuran, dan keteraturan. Jadi suatu kekuasaan negara itu harus ya bisa melakukan ya kewenangannya itu untuk keadilan, untuk kemakmuran, untuk keteraturan rakyatnya. Jangan sampai kekuasaan negara itu disalahgunakan sebagai alat penguasa ya. Nah, di sini ada sistem pembagian kekuasaan. Nah, menurut Montesquieu, saya ambil seorang tokoh ahli filsuf atau filsafat ya, dan dia juga menukarkan pemikirannya melalui politik, yaitu menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan negara dibedakan menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Yang masing-masing dalam pelaksanaan diserahkan pada satu badan mandiri. Maksudnya masing-masing badan antara satu dengan badan yang lainnya dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta tanggung jawab. Misalnya gini, saya punya kewenangan atau saya diberi tugas sebagai AM dan misalnya Khairil sebagai bendahara. Saya tidak bisa mengatur atau mengambil kewenangan sebagai bendahara yang dipegang Khairil, dan Khairil juga tidak bisa memegang kewenangan saya sebagai KM di kelas ini. Jadi seperti itu ya, yang namanya kekuasaan negara menurut Montesquieu. Nah,
Di Indonesia sendiri, pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua, pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kita akan bahas dulu pembagian kekuasaan secara horizontal. Di sini pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan suatu cara pembagian kekuasaan yang dapat dilakukan dengan dasar fungsi lembaga-lembaga tertentu. Jadi di sini ada lembaganya, lembaga legislatif, ya, di sini lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tingkat pusat, pembagian kekuasaan terjadi suatu pergeseran, ya, setelah proses amandemen Undang-Undang 1945. Nah, di sini pembagian kekuasaan setelah amandemen itu ada 6. Ya, sebelum amandemen itu ada 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dan kita akan membahas yang pembagian kekuasaan setelah amandemen. Di sini ada kekuasaan konstitusi. Kekuasaan konstitusi itu kekuasaan yang menjalankan yang namanya menetapkan dan mengubah undang-undang. Nah, di sini dijalankan langsung oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Dijelaskan juga pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lalu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Nah, kekuasaan eksekutif ini dijalankan langsung oleh Presiden. Dijelaskan juga pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Lalu yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan ini dipegang langsung oleh DPR. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi suatu undang-undang itu dibentuk oleh DPR, ya, lalu ditetapkan atau dirubah oleh MPR dan dijalankan oleh Presiden sebagai kekuasaan pemerintahan, ya, seperti itu. Oke, sekarang rileks saja, ya, rileks saja, jangan terlalu gimana-gimana, ya, kita santai aja. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu kekuasaan yudikatif. Adalah kekuasaan yang dipegang oleh MA dan MK. MA dan MK itu apa? Singkatannya. Nah, MA itu Mahkamah Agung dan MK Mahkamah Konstitusi. Jadi di sini MA dan MK itu adalah kekuasaan kehakiman. Ya. Jadi MA dan MK itu adalah kekuasaan kehakiman. Jadi kekuasaan yudikatif itu termasuk kekuasaan kehakiman. Nah, di sini juga dijelaskan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam peradilan militer, peradilan umum, peradilan agama, dan oleh suatu MK atau Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kelima ada kekuasaan eksaminatif, adalah suatu kekuasaan yang memiliki suatu hubungan secara langsung dengan suatu badan penyelenggaraan dan badan pemeriksaan, pengelolaan, dan juga mempunyai suatu tanggung jawab mengenai jalannya suatu keuangan negara. Ya. Dan yang keenam, ada kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini suatu kekuasaan yang berfungsi untuk menetapkan dan melaksanakan berbagai kebijakan moneter dan mengatur serta menjaga berbagai kelancaran dalam sistem pembayaran. Selain itu, dapat memelihara kestabilan negara. Ya, hal itu juga dijelaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di sini juga yang kedua, pembagian kekuasaan di Indonesia ada secara yang vertikal. Jadi pembagian kekuasaan secara vertikal adalah suatu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatannya, yang pembagian kekuasaan antar berbagai tingkatan pemerintahan. Nah, dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota ini mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Oke, untuk tugasnya, jadi selama seminggu itu kalian ada tugas dari saya, tolong dipahami dan tolong kerjakan secara kelompok. Kelompoknya 5-6 orang siswa, ya. Bebas mau siapa aja, tapi saya tidak mau ada yang, Bu, saya tidak punya kelompok. Jangan dijadikan alasan. Kalian cari temannya walaupun sekarang kita LDRan, walaupun kalian jarak jauh, tapi masih tetap kalian itu mengerjakan berdasarkan kelompok. Ya, gampang kok, kalian tinggal bagi-bagi tugas, siapa yang mau cari ini, siapa yang mau cari bagian ini, siapa yang mau cari bagian ini, ya. Jadi, tugasnya itu adalah bersama kelompok kalian lakukan identifikasi dan analisis mengenai tugas dan wewenang dari lembaga negara dan carilah dasar hukum lembaga tersebut. Ya, tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, misalnya MPR. MPR itu tugasnya apa? Terus tugas MPR itu pasal berapa? Nah, itu maksudnya. Contohnya gitu ya. Tadi MPR itu mengubah dan menetapkan undang-undang. Dasar hukumnya pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebutkan itu pasalnya apa. Ya, terus presiden. Presiden tugasnya sebagai apa? Terus tugas presiden tersebut adanya di pasal berapa. Jadi kayak gitu. Ya, kalau kurang jelas, kurang dimengerti, kalian boleh menanyakan kepada saya lewat WhatsApp atau lewat email juga bisa. Ya, terima kasih. Baik, itulah penjelasan mengenai materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah. Saya harap kalian bisa memahami atau mengerti mengenai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia ya secara vertikal dan secara horizontal. Terus kekuasaan negara setelah amandemen itu ada berapa dan kewenangannya apa serta dasar hukumnya seperti apa. Ya, saya harap kalian bisa dimengerti. Dan untuk tugasnya tolong dikerjakan dan dikumpulkan berdasarkan waktu yang sudah saya tentukan. Saya tidak mau ada yang tidak mengerjakan. Kalau tidak ada yang mengerjakan, saya akan alfakan selama 1 semester pembelajaran jarak jauh ini. Untuk itu, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, ada noise atau apapun itu, ada kesalahan dalam berucap atau berkata, saya mohon dimaklumi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.